Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Ibrahim Mahmud dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Sedikit akan menyampaikan tentang metode tafsir Al-Quran. Nah, di sini metode tafsir Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, metode tafsir tahlili ataupun secara bahasa analisis dalam menganalisa Al-Quran. Kemudian metode ijmali, yaitu yang secara mengglobal. Yang ketiga yaitu muqarrin, yaitu dalam secara perbandingan. Kemudian yang keempat yaitu tentang metode maudhu'i atau secara tematik. Nah, yang metode tahlili atau cara menganalisis ini di sini dimaksudkan sebagai metode yang berusaha untuk menjelaskan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran ataupun kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sisinya sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan para seorang mufassirnya secara runtut sesuai dengan perututannya dalam mushaf. Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan oleh para penafsirnya. Ada yang bersifat kebebasan, hukum, sosial, budaya, filsafat sains maupun dengan ilmu pengetahuan. Itu tentang metode tahlili secara ringkas. Kemudian tentang metode ijmali, artinya secara mengglobal, sesuai dengan namanya, ijmali ini, metode ini hanya menguraikan makna-makna yang umum saja yang ada dalam Al-Quran. Namun sang penafsir diharapkan dapat menghidangkan makna-makna dalam ringkas sebagaimana suasana yang ada dalam Quran. Di sini dia tidak perlu menyinggung asbabun nuzulnya atau munasabahnya, apalagi makna-makna kosakata dan segi-segi keindahan bahasa Al-Quran. Seperti contoh metode yang dikarang oleh tafsir karya Abdul Rahman Asy-Syami, tafsir Al-Karim Ar-Rahman, tafsir Al-Kalam Al-Manan, dan masih banyak kitab-kitab tafsir lainnya. Kemudian metode tafsir muqarrin atau perbandingan, hidangan metodenya ini ada 2 macam. Yang pertama, ada 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran itu berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang sama. Kedua, ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama. Di sini banyak contoh, tetapi mungkin teman-teman bisa mencari di buku-buku tafsir. Kemudian yang keempat itu tentang metode maudhu'i atau metode tematik. Metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benang ayat yang bersifat umum, dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlak digandengkan dengan yang muqayyad dan lain-lain. Nah, perkembangan metode tematik dapat dikatakan bahwa pelik metode ini sudah lahir sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana beliau seringkali menafsirkan ayat dengan yang lain, seperti ketika menjelaskan arti al-zulm dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 6 yang bunyinya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nabi SAW menjelaskan bahwa zulm yang dimaksud adalah syirik sambil membaca firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah zulm atau penganiayaan yang besar. Itu dalam surah Luqman. Kemudian demi penafsiran ayat itu tumbuh subur dan berkembang sehingga lahir kitab-kitab tafsir yang secara khusus mengarah kepada tafsir-tafsir seperti tafsir At-Tabari dan kitab-kitab tafsir yang lainnya.
mungkin sekedar saja yang saya dapat sampaikan tentang sekilas tentang metode tafsir dan sedikit pengertiannya. Mungkin sekedar itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.